Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, Rabbul Alamin, yang maha sempurna, Rabb yang paling berhak untuk dipuji, Rabb yang paling berhak untuk diibadahi, Rabb yang paling berhak untuk dicintai dan ditaati. Oleh karenanya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb yang paling berhak untuk dicintai dan ditaati secara mutlak, maka cara untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat, cara untuk membuat Allah semakin cinta dan ridha kepada kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dengan hati yang cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus belajar agama. Tujuan belajar agama agar lebih mengenal dan mencintai Allah. Karena landasan syukur itu adalah mengenal Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai hambanya yang bodoh. Karena orang itu baik karena hatinya. Dan hati yang baik adalah hati yang mengenal dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kalau kita ingin bersyukur, kita harus belajar agama. Ilmu agama ada dua. Ilmu tentang Allah dan ilmu tentang syariat Allah. Yang pertama kali kita pelajari dari ilmu agama adalah ilmu tentang Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Kenalilah Allah. Fa'alam. Apa yang membuat kita harus mengenal Allah? Annahu la ilaha illallah. Karena tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik. Kalau kamu sudah mengenal Allah, maka amal yang kamu amalkan akan membersihkan hatimu dari kotoran dosa. Orang baik itu karena dia mengenal Allah. Ketika dia beramal, maka amal yang dikerjakan adalah amal yang mendekatkan dirinya kepada Allah, bukan sekedar amal. Orang yang mengenal Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila dia beramal sekecil apapun, maka amal yang dikerjakan adalah amal yang mensucikan jiwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzi yu'ti malahu yatazakka. Orang yang mengenal dan mencintai Allah, kalau dia berinfak, kalau dia bersedekah, maka sedekah dan infaknya adalah yang mensucikan jiwa. Makanya Allah katakan, fastaghfir li dzambik. Mohonlah ampun kepada Allah atas dosamu. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan membahas tentang sifat wanita penghuni surga. Kenapa kita perlu membahas itu? Yang pertama,
Karena selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga adalah impian dan cita-cita setiap muslim, setiap insan muslim. Kita nggak mungkin melakukan atau beriman, meyakini keyakinan Islam dengan keyakinan yang kuat, berhijab, menutup aurat, mengerjakan salat, meninggalkan maksiat, kalau tujuannya bukan surga dan selamat dari neraka. Karena kita menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya itu tidak sebentar, dan itu harus kita lakukan selama bertahun-tahun hingga ajal menjemput. Selama itu, selama kita hidup sampai akhir hayat, kita disuruh menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Padahal kita kadang malas, kadang sakit, kadang lemah, kadang tidak semangat, kadang safar, kadang lagi stres, tapi tetap perintah harus kita kerjakan, larangan harus kita tinggalkan. Kalau nggak ada kekuatan, keinginan kuat untuk mendapatkan surga, nggak mungkin kita istiqomah. Nggak mungkin kita bisa meninggalkan larangan, padahal godaannya sekarang semakin kuat. Godaan untuk berbuat maksiat, celah untuk berbuat maksiat sangat besar. Apalagi iman kita lemah. Dengan kebodohan kita, dengan kelemahan iman kita, lingkungan kita, kita berada di akhir zaman, keburukan lebih dominan, lebih familiar, lebih biasa daripada hal yang baik. Ketaatan bagi kaum muslimin itu asing, tapi kemaksiatan itu sesuatu yang biasa. Tauhid, suatu hal yang dianggap tabu, bahkan dianggap syirik. Tapi syirik justru dianggap itu adalah tauhid. Mungkar dianggap ma'ruf, ma'ruf dianggap mungkar. Semuanya serba terbalik. Tapi dengan semua itu kita dituntut untuk selalu istiqomah. Wallahi, kalau bukan karena ingin masuk surga, kalau bukan karena ingin selamat dari neraka, tidak ada yang sanggup kita untuk istiqomah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, nahnu awliya'ukum bil hayatid dunya wa bil akhirah walakum ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Kata Allah, dengan semua perjuanganmu dan pengorbananmu selama di dunia, nahnu awliya'ukum, kami selalu memantau kalian. Jangan khawatir para jamaah. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita dalam menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya, Allah senantiasa memantau. Selama secara umum warna hidup kita adalah iman dan amal soleh, banyak kekurangan di sana di sini. Kekurangan terkait dengan hati, kekurangan terkait dengan lisan, kekurangan terkait dengan amal. Banyak juga ya, banyak sekali kekurangan dan khilafan kita. Tapi Allah katakan, nahnu awliya'ukum, kami akan selalu memantau kalian dan kami akan selalu mendampingi kalian. Alhamdulillah, ujian dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kami akan selalu mendampingi kalian di dunia terlebih di akhirat. Dari semua pengorbananmu dan perjuanganmu untuk selalu menjalankan perintahku dan meninggalkan laranganku, apa kata Allah? Walakum ma tashtahi anfusukum, nanti di akhirat kami akan siapkan apa yang kalian cita-citakan. Walakum fiha ma tad'un, kami pula akan menyiapkan apa yang kalian idamkan.
Nuzulan min ghafurur rahim. Jamuan istimewa dari Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ketika berada di alam ujian ini, di mana ujian yang Allah berikan kepada kita adalah untuk menguji kekuatan istiqomah kita. Baik itu ujian kenikmatan, ujian kesalahan, dan ujian musibah. Semua ujian itu adalah ujian terhadap istiqomah kita, kesungguhan kita untuk selalu istiqomah. Makanya ujian dari Allah Jalla wa'ala sifatnya menguji hati dan amal kita. Ujian itu targetnya adalah hati dan amal. Makanya semakin kuat iman kita yang ada di dada dan di hati, semakin kuat ujian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna hum la yaftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia menyangka mereka dengan mudah mengklaim dirinya beriman tetapi tidak diuji? Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yabtal abda ala qadri dini. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji hambanya yang beriman sesuai dengan kekuatan iman. Yang dimaksud dengan iman, hati dan amal. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut keyakinan kita iman. Allah juga menyebut amal kita iman. Contoh, Allah menyebut salat dengan iman. Amal itu iman. Allah katakan, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Azza wa Jal tidak akan pernah menyia-nyiakan salat kalian. Tapi Allah ungkap dengan kata iman. Jadi iman itu keyakinan yang ada di dalam hati dan amal. Kemudian, mengapa kita harus membahas tentang sifat wanita penghuni surga? Kalau tadi kita bahas pada pertimbangan yang pertama, sebab yang pertama, anak cucu Adam yang berjenis kelamin wanita itu jauh lebih berat dalam menjalani ujian, menghadapi ujian. Kelemahannya lebih besar daripada kelemahan yang ada pada laki-laki. Makanya dia harus memiliki hati yang mengenal Allah. Karena Nabi alaihissalam mengatakan ketika beliau mengabarkan bahwa penghuni surga terbesar adalah wanita, kata Nabi alaihissalam, li'annahu naqisatu aqal, karena wanita banyak memiliki kelemahan. Kelemahan pada akalnya. Artinya perasaannya sangat menguasai, sangat dominan, sehingga seringkali dalam bersikap tidak objektif. Kelemahan pada agamanya, di mana dia tidak selalu bisa sholat, tidak bisa selalu puasa karena ada di sana haid ataupun nifas. Ditambah kalau wanita mengalami haid, itu pengaruh ke jiwa itu luar biasa, pengaruh ke psikologis luar biasa. Jadi yang membuat wanita harus terus mampu menjalani ujian adalah kekuatannya. Kekuatan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuatan cinta kepada Allah. Kekuatan rindu kepada surga. Kekuatan takut kepada neraka.
Itu kekuatan yang harus ada di dada setiap wanita muslimah. Rindu Allah, cinta Allah, rindu kepada surga. Apa yang membuat Asia istri Fir'aun kuat mengalami KDRT bertahun-tahun? Memiliki suami yang paling bengis. Karena rindunya kepada Allah dan kepada surga. Setiap kali mengalami KDRT, dia kuat. Dia bilang, dia berkata, ya Allah, apa yang aku alami ini ya Allah, mudah-mudahan dibalas dengan Engkau memberikanku istana di surga ya Allah. Orang yang kuat, wanita yang kuat, yang mana hatinya selalu terarah kepada Allah, selalu terarah kepada akhirat. Ini prinsip dan pegangan hidup yang harus ada pada setiap muslimah. Kalau wanita yang syarat dengan kelemahan, hatinya selalu kepada dunia, maka tidak ada kekuatan di sana. Dan ketika kekuatan terpengaruh, kekuatan menjadi melemah, akhirnya berimbas kepada istiqomah. Para jemaah sekalian, yang bukan Allah Subhanahu wa taala, wanita muslimah hatinya harus selalu terarah kepada Allah dan akhirat. Tanpa itu tidak ada kekuatan istiqomah. Hari ini Anda berhijab, kalau bukan karena takut cinta kepada Allah, kalau bukan karena mengharapkan balasan dari Allah, yaitu surga, kalau bukan karena takut neraka, apa jaminannya ketika ada masalah besar, Anda tetap berhijab, Anda tetap meninggalkan maksiat? Apa jaminannya kalau mengalami musibah, datang dari anak, musibah dari suami, dipisahkan oleh anak, padahal anaknya sangat dekat, tetapi ketika terjadi keretakan rumah tangga, suaminya mengambil anaknya, bahkan dia menang hak asuh, sehingga dia tidak lagi bertemu dengan anaknya. Kalau bukan karena dia rindu Allah, cinta Allah, tidak akan pernah kuat dia. Dia tidak akan pernah tetap soleh, soleha, istiqomah. Para jamaah sekalian, semua ujian yang ada di sekitar kita, tujuannya adalah menguji istiqomah. Dan ketika Allah Jalla wa'ala ingin menguji keseriusan dan kesungguhan istiqomah kita, Allah uji melalui orang dekat kita. Dan itu ujian terberat. Ujian terberat. Makanya ikhlaslah karena Allah. Jadilah orang baik karena Allah. Bukan karena suami, bukan karena orang tua, bukan karena teman, karena Allah. Karena orang yang semuanya karena Allah, ketika ada masalah, dia tetap tampil solehah. Ketika tidak ada masalah, jadi kesolehannya bukan karena makhluk, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah, wanita yang sabar dengan iman dan amal soleh hingga ajal menjemput, kalau dia wafat di akhirat jauh lebih baik daripada bidadari. Nisa'u dunya yakunna min ahlil jannah khairun minal huril ain. Wanita yang sabar selama di dunia dengan iman dan amal soleh, Allah Jalla wa'ala akan buat mereka jauh lebih baik daripada bidadari. Kenapa demikian para jemaah sekalian? Karena bidadari itu bagian dari kenikmatan surga. Mereka sempurna, cantik,
sempurna bodinya, sempurna akhlaknya, Allah jadikan bagian dari nikmat surga. Tidak ada perjuangan, tidak ada proses. Tapi wanita sampai akhir hayatnya salehah, tetap beriman kepada Allah, tetap istiqamah dengan amal saleh, dalam keadaan suka maupun duka. Dia bukan beriman dan beramal saleh karena adanya kepentingan, tapi karena Allah Jalla wa'ala. Tidak sebentar dia berjuang, tidak sedikit pengorbanannya untuk tetap beriman dan beramal saleh hingga akhir hayat. Maka Allah Azza wa Jalla buat mereka jauh lebih cantik, jauh lebih sempurna, jauh lebih baik daripada bidadari. Para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengar salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kesempurnaan yang Allah berikan kepada wanita salihah. Wanita salihah yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Bahwa mereka jauh lebih cantik, jauh lebih baik, jauh lebih sempurna daripada bidadari. Apa kata Nabi alaihissalam? Dengarkan. Jadi jangan kita menganggap saya minder, saya malu, sudahlah saya pasrah, saya terima. Kalau nanti saya pulang ke kampung halaman, yaitu surga, mungkin saya dapatnya bagian yang paling sedikit, derajat yang paling rendah. Jauh saya dibanding bidadari. Mungkin mereka lebih cantik yang bisa menemani suami saya di surga. Dan banyak sekali kata-kata yang sifatnya pesimistis. Kita pesimis, minder. Tidak, para jamaah sekalian. Dengarkan sabda Nabi SAW. Wanita, lihat. Beliau SAW bersabda, "Lau anna imra'atan min nisa'i ahlil jannah ittalat ilal ar." Kalau ada seorang wanita dunia yang salihah, sampai meninggal dia wafat dalam keadaan husnul khatimah, dia bawa iman dan amal soleh. Ketika berada di surga, lalu dia nengok ke bumi, itu bumi dan langit dipenuhi dengan cahaya. Dia nengok ke bumi, itu bumi dan langit dipenuhi oleh cahaya, sangat indah sekali, sangat terang sekali. Satu wanita dunia yang masuk surga. Ittala'al ardh ma bainahuma wa bala'at ma bainahuma riha. Wanginya memenuhi seluruh langit dan bumi. Aroma wanginya, bayangkan satu wanita ahli surga, wanita dunia yang sabar dengan iman amal soleh. Kalau dia lihat nengok ke bumi, itu memenuhi cahayanya seluruh langit dan bumi. Dan aroma wanginya memenuhi semua udara yang ada di sana. Wal nasifiha, kata Nabi, kerudungnya jauh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi. Kalau Nabi sudah bilang begini, kenapa kita tidak ingin menjadi wanita surga? Wanita surga bukan hanya cita-cita, keinginan, tapi harus dibuktikan dengan bukti yang konkret. Mudah-mudahan hadis ini menjadi pemicu bagi setiap yang hadir di sini untuk menjadi wanita calon penghuni surga, insya Allah. Bahkan ketika wanita ahli dunia yang betul-betul salihah, lalu Allah masukkan ke dalam surga, bidadari ketika bertemu dengannya minder, para jamaah sekalian. Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullahu ta'ala, ya, di mana mereka dikatakan khairat, ciri-ciri wanita salihah calon penghuni surga, mereka adalah khairat. Wajalahunna
khairatun hisan, di mana semua yang ada pada diri mereka baik. Baik apanya? Baik lahirnya maupun batinnya. Maksudnya baik hatinya dan amalnya. Jadi kalau wanita ingin menjadi penghuni surga yang mana kemuliaannya baik daripada bidadari, yang perlu dijaga selama hidup di dunia hatinya. Bagaimana menjaga hati sementara perasaan wanita itu sangat sensitif sekali, bahkan kerap mengganggu istiqomah. Karena perasaan, kelemahan ini membuat mereka ekstra dalam berjuang agar tidak merusak istiqomah, yaitu hati wanita yang akan menjadi calon menuju surga adalah hati yang kuat agamanya. Kuat agamanya dijelaskan para ulama adalah takut Allah. Tidak akan pernah baik hati seorang wanita sampai kepada Allah karena mengenal Allah. Makanya Allah Jalla wa'ala membedakan antara khauf dengan khasyah. Takut karena mengenal Allah dan takut dengan kebodohan. Allah Jalla wa'ala memuji hambanya yang takut kepada Allah karena mengenalnya dengan baik. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi belajarlah, hadiri pengajian untuk lebih mengenal Allah. Kalau sudah mengenal Allah Azza wa Jalla, takut. Di sini titik awal seorang wanita memiliki hati yang baik dan bersih. Selama wanita yang syarat dengan kelemahan, tidak takut Allah, tidak mengenal dan takut Allah, tidak akan pernah baik hatinya. Awal kebaikan dan kesucian hati wanita adalah ketika dia mau belajar agama untuk mengenal Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situ dia mulai belajar mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ciri-ciri wanita dunia yang akan menjadi calon penghuni surga, khairun zahiran ay amala, baik amalnya. Secara umum amalnya baik terlihat maupun yang tidak terlihat, semuanya mengacu kepada tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah saja para jemaah sekalian. Kalau kita mau sholat, kita tanya diri kita, sholat saya sudah sesuai belum dengan contoh Rasul? Kalau kita mau berhijab, kita bertanya diri kita, hijab saya sudah sesuai belum dengan arahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dalam berumah tangga, saya sudah menjadi istri yang ideal belum, sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW. Pertanyaan itu selalu kita ajukan kepada diri kita. Kita berzikir, zikir yang kita baca sehari-hari, kita bertanya, zikir ini sesuai tidak ya dengan tuntunan Rasulullah SAW? Saya berdoa, doa saya sesuai tidak? Itulah ciri-ciri seorang wanita dunia akan menghuni surga. Selalu memeriksa hatinya dan selalu memeriksa amalnya. Orang yang baik, wanita yang salihah, yang selalu ketat dalam mengawasi hati dan amalnya. Dan dia tidak pernah peduli dengan aib orang lain. Dan dia tidak pernah peduli dengan kekurangan dan kesalahan orang lain. Yang diperhatikan hati dan amalnya. Karena yang dia bawa mati adalah hati dan amal. Dia tidak akan pernah bawa mati kalau dia punya tetangga jahat. Urusan dia dengan Allah. Tapi dia akan mengalami proses yang panjang, bahkan azab ketika dia tidak pernah memeriksa hati dan amalnya. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan, dari banyak dalil, di antaranya ada hadis tadi,
Bayangkan seorang wanita dunia yang menjadi penghuni surga, dia hanya nengok sebentar, dunia itu memenuhi seluruh bumi dan langit cahaya. Kemudian membuat semua udara yang ada di sana sangat wangi sekali. Semuanya. Bagaimana mungkin dengan hadis ini dan hadis yang lain tidak menyimpulkan bahwa wanita dunia yang menjadi penghuni surga jauh lebih baik daripada bidadari. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, alladzi yadhharu li, saya yakin, kata beliau, anna nisa'ad dunya yakunna khairan min al-hurul ain, bahwa wanita dunia yang menjadi penghuni surga jauh lebih baik daripada bidadari. Hatta fi sifat dhahira, sampai seluruh karakternya beda. Kalau wanita bidadari itu pemalu, wanita dunia yang penghuni surga lebih malu. Kalau mereka lembut, wanita dunia menjadi penghuni surga lebih lembut. Kalau bidadari servis suami di surga jauh lebih sempurna, wanita dunia yang akan bersama suaminya bertemu lagi di surga, servisnya jauh lebih sempurna. Tidak ada yang dikalahkan. Semuanya Allah buat sempurna. Nah ini para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal berikutnya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, irtahalitid dunya mudbirah wartahalitil akhiratu muqbilah wa likulli wahidin minhuma banu fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya wala takunu min abna'id dunya fa innal yawma amal wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Kata Ali, dunia itu pada akhirnya akan kita tinggalkan. Sehebat-hebatnya kita, sekaya-kayanya kita, pada akhirnya kita akan berpisah dengan dunia. Wartahatil akhirah muqbilah, dan kita akan menuju. Dan setiap alam, baik itu dunia pun akhirat, punya penduduknya. Ada penduduk dunia, ada penduduk akhirat. Lalu beliau berkata, saya pesan kepada kalian, jadilah kalian penduduk akhirat. Maksudnya, tinggal di dunia, tapi berperilaku seperti penduduk akhirat. Belum dia meninggal dunia, dia belum berpindah ke alam barzah, apalagi akhirat. Dia masih di dunia, masih sebagai seorang ibu, masih sebagai seorang anak, masih sebagai seorang istri, masih sebagai seorang anggota masyarakat, tapi perilakunya seperti penduduk surga. Lalu apa kata Ali? Ingat, al-yawma amal bila hisab. Dunia yang ada hanya amal, nggak ada hisab. Tapi nanti di akhirat yang ada hisab, tidak ada amal. Apa yang dimaksud dengan perkataan Ali? Yang pertama, seorang yang merasa dirinya adalah penduduk asli, orang, ya. Jadi kita selama di dunia, walaupun tubuh kita di dunia, hati dan jiwa kita harus selalu merasa bahwa kita ini asli penduduk akhirat, bukan asli penduduk dunia. Jiwanya, hatinya selalu ingat akhirat, selalu rindu akhirat. Dengan cara apa para jemaah sekalian? Yang pertama, selalu rindu Allah Azza wa Jalla. Rindu Allah Subhanahu wa ta'ala. Melebihi rindu kita kepada anak, melebihi rindu kita kepada orang-orang yang kita sayangi. Kalau kita ingin tahu bahwa kita adalah orang kampung surga, penduduk asli kampung surga, kampung akhirat, hati kita tidak boleh rindu melebihi rindu kita kepada Allah. Hati selalu rindu Allah.
Makanya ciri-cirinya orang yang rindu Allah Azza wa Jalla, dia selalu menangis ketika membaca Quran. Dia selalu merengek ketika bermohon kepada Allah. Dia senantiasa curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Yakub alaihissalam, setiap beliau berdoa, selama beliau berdoa, mengeluh akan musibah yang telah menimpanya karena kehilangan anaknya Nabi Yusuf alaihissalam dan Binyamin. Dia berkata, innam ashku bathiyah wa husni ilallah. Ya Allah, aku keluhkan kesedihanku, dukaku, nestapaku, ya Allah, aku keluhkan kepadamu, ya Allah. Orang yang jiwanya selalu terpaut kepada akhirat, dia di hadapan manusia selalu tegar, tidak pernah banyak mengeluh. Tapi di hadapan Allah Jalla wa'ala, dia adalah orang yang paling cengeng. Aisyah, pernah dia ngeluh di depan manusia? Tidak pernah. Walaupun hatinya pedih, jiwanya meronta-ronta, mengalami musibah, di antaranya beliau pernah dituduh selingkuh. Pernah dia mengeluh? Tidak. Ciri orang kampung akhirat itu, di depan manusia dia tidak pernah mengeluh. Sampai orang menyangka, ini orang nggak pernah punya masalah. Ini orang nggak pernah punya ujian. Hidup biasa, baik-baik saja. Padahal musibah yang dialami jauh lebih berat daripada musibah yang menimpa orang lain. Karena dia sadar, buat apa mengeluh pada makhluk? Karena makhluk itu belum tentu berikan solusi. Tapi ketika dia bersibuk di hadapan Allah, dia bangun malam, baru dia memuji Allah, Allahumma lakal hamd, langsung dia menangis. Tumpah semua air matanya, keluar semua keluh kesahnya. Makanya Abu Bakar contoh, ya ikhwatal iman, bagaimana Abu Bakar ketika ditunjuk oleh Nabi alaihissalam sebagai imam pengganti beliau. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, apakah engkau tidak salah dengan keputusanmu? Karena ayahku itu seorang yang mudah menangis setiap membaca Quran. Bayangkan Abu Bakar, orang besar, laki-laki ini. Kenapa beliau cengeng? Tapi beliau tidak pernah menangis, mengeluh kalau urusan dunia. Tapi kalau baca Quran, baru baca satu ayat menangis. Lalu kata Rasulullah, aku sudah pertimbangkan ya Aisyah. Dengan segala pertimbangan, aku tetap memilih ayahmu sebagai penggantiku untuk memimpin sholat berjamaah. Betul. Dia pimpin sholat berjamaah bersama kaum muslimin di Masjid Nabawi, baru pertama membaca Bismillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nangis. Membaca Al-Fatihah bahkan bisa sampai setengah jam. Kenapa? Karena dia meresapi betul, Alhamdulillah, hanya Allah yang berhak dipuji, sementara aku tidak pandai memujimu, ya Allah. Dalam sekali. Ya Allah, lisanku tidak selalu memujimu, amalanku cenderung maksiat, ya Allah. Aku tidak pandai memujimu, ya Allah. Alhamdulillah, malu aku, ya Allah, di hadapanmu, ya Allah. Rabbil Alamin, terkadang aku merasa diri aku sempurna, padahal engkau yang maha sempurna. Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, saya kadang-kadang mengharapkan ibu saya, istri saya, anak saya sayang, pada Allah lebih sayang daripada kita, daripada Allah lebih sayang kepada kita daripada siapapun. Hayati betul, berdampak kepada jiwanya yang sangat tertegur, tersentuh, tanpa terasa air mata beliau berlinang. Inilah pentingnya para jemaah, agar kita selalu rindu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana menjadi penduduk ya memiliki sifat, karakter, berperilaku seperti penduduk surga? Yang berikutnya adalah yang kedua, selain selalu rindu Allah Subhanahu wa ta'ala, merasakan kehadiran Allah, betapa banyak kenikmatan yang Allah berikan, betapa banyak kebaikan yang Allah berikan, selalu dia malu sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
amal kita, perilaku kita, dan apa yang telah kita lakukan belum bisa mengimbangi nikmat Allah, belum bisa mengimbangi kebaikan Allah yang begitu banyak. Yang kedua, perilaku penduduk calon penghuni surga, terutama wanita, selalu ingat mati. Dia nggak merasa dirinya kaya, dia cantik, tapi enggak lah. Banyak orang muji, Masya Allah, ibu cantik sekali. Maaf, buat apa cantik kalau tidak beramal soleh? Cantik saya tidak dibawa mati. Selalu orientasinya mati, mati. Banyak minat mati. Saya kaya, saya malu. Allah kasih kaya, rezeki berlebih, harta yang berlimpah. Tapi saya kurang bisa manfaatkan harta yang berlimpah ini, yang banyak ini, untuk bisa beribadah kepada Allah. Saya belum maksimal dalam berinfak. Saya belum maksimal. Mungkin saya berzakat, tapi saya akan evaluasi kalau ada kesalahan pada zakat saya. Tapi saya belum puas. Kemudian kita tahu dalam hal ini misalnya, Uthman kalau ingat surga, beliau tidak nangis. Dia ingat surga, istananya, tamannya, buahnya, semua nikmat surga. Dia nggak nangis. Hanya berdoa, ya Allah, masukkan aku ke surga. Uthman kalau ingat neraka, beliau tidak nangis. Dia ingat azab neraka yang dahsyat, pedih. Bagaimana semakin dalam, bayangkan. Dari permukaan kalau batu dilempar ke neraka, sampai ke dasarnya itu 40 tahun. Berapa lama, berapa dalamnya itu. Semakin dalam, semakin dahsyat siksanya. Tapi Utsman tidak nangis. Tapi kalau beliau ingat mati, nangis beliau. Nangisnya kejer seperti seorang gadis. Sampai bengkak matanya. Ditanya Utsman, kenapa kalau ingat mati? Oh, ingat surga biasa aja. Hanya berdoa. Ingat neraka juga biasa aja. Hanya berdoa, ya Allah, ajirni minan nar, lindungi aku dari neraka. Tetapi kalau ingat mati, nangis. Apalagi beliau sampai bertakziah, sampai nganter jenazah masuk ke liang kubur. Nangisnya. Bengkak beliau, nangis, nggak berhenti nangisnya. Kenapa begitu? Kenapa? Apa kata beliau? Innal qabra awwalu manazil akhirah. Alam kubur, kalau orang sudah meninggal masuk ke kubur, ini penentu nasib dia di akhirat. Kalau dia meninggalnya baik, di kubur mendapatkan nikmat kubur, sudah, seterusnya dia akan bahagia. Jadi penentu nasib di akhirat itu di alam kubur. Kalau mau tahu kita akhiratnya nanti nikmat, keistimewaan, keindahan, lihat alam kubur kita. Bagaimana saya tenang, kata beliau. Saya nggak tahu apakah saya meninggal husnul khotimah, apakah saya di alam kubur mendapatkan nikmat. Saya nggak tahu, itu masalahnya. Walaupun Rasul sudah menjanjikan beliau surga, tapi beliau tawadhu, para jamaah. Setiap ingat mati selalu menangis dia. Ya Allah, saya nggak tahu saya meninggalnya gimana, ya Allah. Walaupun saya sahabat, walaupun saya banyak sholat, walaupun saya banyak berinfak, siapa yang tidak mengenal infaknya Utsman? Sampai detik ini dirasakan wakafnya tanah beliau. Tidak berhenti sama dia. Sahabat kaya yang tidak pernah berhitung ketika berinfak. Berapa besar kebutuhan biaya, perang, kebutuhan ini beliau tutup. Tapi beliau tetap menangis kalau ingat mati, para jemaah. Dibanding kita, apa kebaikan yang telah kita lakukan? Sehebat apa ibadah kita? Pernahkah kita menangis ketika ingat mati? Ketika kita sendiri, ketika kita berkhalwat dengan Allah, pernah kita menangis, ya Allah. Sampai umur segini, banyak kekuranganku, ya Allah. Jauh dari kata layak ibadahku, ya Allah. Maafkan hambamu ini, ya Allah. Pernahkah kita menangis ingat mati? Makanya Nabi alaihissalam menganggap sunnah, bahkan hak muslim ketika meninggal harus takziah. Tujuannya mengingatkan kita akan kematian. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perilaku seorang yang akan menjadi calon penghuni surga, terutama wanita, selalu ketika ingin berbuat, apakah menjalankan perintah atau meninggalkan larangan,
selalu hatinya ke akhirat. Hatinya tertambat kepada akhirat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, misalnya berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, bagaimana Allah kaitkan perilaku kita dengan akhirat. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim misalnya, Allah Azza wa Jal berfirman dalam surah Al-Humazah, kata Allah, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka orang yang tidak bisa menjaga lisan dan perilaku atau perbuatannya. Humazah lumazah sama-sama menghina orang lain. Ya, menghina orang lain. Adapun humazah menghina dengan lisan. Lumazah menghina dengan sikap, perbuatan. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Celaka orang yang sering menumpuk-numpuk harta. Yahsabu anna malahu akhlada. Sampai dia menyangka bahwa dengan kekayaannya yang fantastis, ya, dengan kekayaannya yang luar biasa, sampai dia menyangka bahwa saya akan hidup abadi. Karena kalau saya sakit, saya bisa segera bayar uang orang, rumah sakit, dokter, insya Allah segera sembuh. Artinya dia menyangka duitnya membuat dia selalu sehat dan hidupnya panjang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalla la yumbadan. Allah kaitkan, lihat, perilaku tidak baik kita dengan neraka. Dengan neraka. Kalau orang ingat, makanya tidak mungkin kita mau memperbaiki diri kalau kita tidak selalu ingat akhirat. Kalau orang hatinya tidak ingat akhirat, tidak ada perbaikan. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita bagaimana kita bisa selalu mengevaluasi, memperbaiki, bermuhasabah, berintrospeksi. Di sini betapa banyak orang yang tidak bisa menjaga lisannya, betapa banyak orang yang tidak bisa menjaga sikapnya, betapa banyak orang yang selalu hidupnya penuh dengan materi, duit, dunia, gak pernah sadar bahwa dia akan mati. Lalu Allah katakan, kalla la yumbadzana fil thomah. Orang yang seperti itu aku akan lempar ke neraka. Nah, ini contoh. Gak akan pernah kita bisa menjadi lebih baik. Walaupun umurnya sudah 60, tetap perilakunya kayak anak muda. Kenapa? Karena hatinya tidak pernah ingat akhirat. Baik, yang berikutnya. Bagaimana seorang semangat? Apakah dia sudah umur, tetap dia beribadah. Di luar nalar, bahkan kekuatannya, dia sudah umur. Tapi bismillah, saya belum haji, saya berangkat haji. Wallahi saya pernah melihat para jamaah sekalian. Seorang wanita, seorang nenek berusia mungkin 70 tahun. Dari Arafah ke Musdalifah jalan kaki. Luar biasa. Dia nggak mau digendong sama anaknya. Kami jalan waktu itu bersama beberapa asatid. Itu nggak kuat, lemas. Sampai berhenti sebentar, minum. Tapi melihat nenek-nenek jalan, sudah bongkok, kami langsung terbangun semangat. Allahu Akbar, nenek-nenek jalan kaki. Dan dia tidak naik bis, dia maunya jalan kaki. Saya tanya anaknya, kenapa? Karena dia menganggap mudah-mudahan ini jadi bekal akhirat dia. Siapa tahu setelah pulang haji dia meninggal. Makanya dia ingin mencari hal amal yang melahirkan pahala lebih banyak. Dia jalan kaki, tapi tetap dikawal oleh anak laki-lakinya. Jalan, pakai tongkat gitu. Kenapa begitu? Karena hatinya ke akhirat. Dia nggak lihat fisik dia yang sudah tulangnya udah mulai rapuh, fisiknya mulai lemah. Dia nggak lihat itu, lihatnya akhirat. Bismillah. Kekuatan amal itu akan ada kalau orang hatinya ke akhirat. Saya pernah bertanya, ada seorang ibu, setiap jam 4 pasti bangun. Dan anak-anaknya dibangun semua. Saya bilang, kenapa? Ustaz, saya harus bangun, semua anak saya, subuh harus mandi. Semua harus mandi, jam 4 bangun mandi. Bu, itu nggak berlebihan. Enggak Ustaz, kenapa saya minta semua bangun? Dan sudah harus mandi. Saya nggak mau anak saya, subuh di masjid, laki-laki belum mandi. Karena kami ingin semua kumpul di surga. Bayangkan yang begitu, seperti itu ada.
kalau hatinya ke akhirat para jemaah. Tapi kalau orang selalu hatinya ke dunia, tidak ada amal soleh, nggak ada motivasi yang hebat, semangat yang luar biasa dalam menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Lihat surah As-Sajdah contoh. Ayat 16 dan 17. Kata Allah, tatajafa junubuhum 'anil madhaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada sebagian hambaku, kata Allah, mereka rela bangun malam. Mereka pisahkan tubuh mereka dari tempat tidur yang empuk. Ya, yad'una rabbahum. Untuk apa mereka bangun? Untuk apa mereka meninggalkan tempat tidur mereka? Di saat banyak manusia pada saat itu, pada malam itu, semuanya nyenyak dengan tidurnya. Yad'una rabbahum, untuk berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan rasa harap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka selalu berinfak. Lalu apa kata Allah? Kenapa mereka sampai selalu tahajud? Kenapa mereka selalu berinfak? Infaknya mereka sampai seperti orang tidak takut miskin, infak terus. Semuanya dibantu sama dia. Dia tidak takut miskin. Kenapa? Kata Allah, fala ta'al nafsu ma ukhfiya lahum, karena dia tahu bahwa dia akan mendapatkan surga. Nikmat surga aku rahasiakan. Tidak ada yang pernah tahu betapa sempurnanya nikmat surga. Jadi kata Allah, kenapa orang sampai selalu bangun malam untuk tahajud, untuk berdoa kepada Allah? Kenapa mereka begitu hebat infak mereka? Karena mereka tahu bahwa mereka akan mendapatkan surga. Baik, contoh lain. Bagaimana ya Usama bin Zaid ketika diingatkan akhirat, itu langsung dia, Allah menyesal saya. Usama itu pernah ngejar waktu perang, ada orang musyrik melarikan diri, menyelamatkan diri, dikejar oleh Usama. Akhirnya terpojok dia di sebuah pohon, lalu akan ditebas lehernya. Kata musyrik, asyhadu an la ilaha illallah. Kata Zaid, kamu itu mengucapkan Allah hanya karena takut saya tebas lehernya. Nggak ada urusan, ditebas dia. Mati akhirnya orang musyrik itu. Sampailah apa yang dilakukan oleh Usama kepada Rasulullah SAW. Jadi ada orang musyrik ketika sudah terpojok untuk menyelamatkan diri, tapi Usama nggak percaya karena dia khawatirnya nih orang pura-pura karena ingin supaya nggak mati. Tetap ditebas lehernya. Lalu kata Nabi alaihissalam, saya dengar ya Usama, kamu tetap menebas leher, membunuh orang musyrik padahal dia sudah la ilallah. Ya Rasulullah, maaf ya Rasulullah. Dia itu kalau memang Islam dari awal, kenapa pada saat dia melarikan diri, menyelamatkan diri, lalu saya kejar, sampai ketika sudah terpojok, tidak ada pilihan kecuali dia syahadat atau dia mati, dia bersyahadat. Jadi saya simpulkan, ini orang cuma pura-pura. Dia hanya ingin supaya tidak dibunuh. Apa kata Nabi alaihissalam? Emang kamu tahu isi hati dia? Atunaqib an qulubin nas. Kamu tahu isi hati dia bahwa dia itu syahadat karena terpaksa. Kamu tahu isi hati dia. Lalu Rasul berkata, bagaimana nanti kamu ditanya Allah? Kamu gimana nanti di akhirat kamu tanya, kenapa kamu membunuh orang yang sudah bersyahadat la ilallah? Nabi berkali-kali bilang, nanti bagaimana kamu ya Usama? Apakah kamu siap menjawab kalau Allah tanya, mengapa kamu membunuh orang yang bersyahadat la ilallah? Kamu siap ya Usama untuk menjawab kalau nanti Allah tanya, kenapa kamu membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilallah? Usama sampai bengong. Lemes dia. Lihat, dikaitkan dengan akhirat. Memangnya kamu siap untuk menjawab kalau Allah tanya, kenapa kamu membunuh orang yang telah mengucapkan la ilallah? Apa kata Usama? Beliau mengatakan, "Pamazal yukarrir aliyah." Rasul berkali-kali mengucapkan itu. Memangnya kamu siap menjawab kalau Allah tanya, kenapa kamu telah membunuh orang yang mengucapkan la ilallah? Hatta tamannaitu anni lam akun aslam. Sampai saya menyesal. Dan saya mengatakan, ya Allah, coba pada saat itu saya belum muslim. Kenapa? Karena menyesal sekali. Awalnya ketika Rasul, kenapa kamu membunuh? Padahal kan dia sudah bersyahadat. Ya Rasul, jawab. Tapi kalau sudah, lalu mengkaitkan Rasul ke akhirat. Oke, kata Rasulullah SAW. Oh kamu, ya jawab. Tapi Rasul bilang apa?
Lalu bagaimana kamu bisa menjawab nanti kalau Allah tanya? Nah, udah mulai tuh. Sudah mulai tidak bisa berkata-kata Usama bin Zaid. Banyak sekali contoh. Dari apa yang saya paparkan, dari 3 pertimbangan tadi, maka kita pada majelis ini, yuk kita mulai memperbaiki diri. Bagaimana caranya memperbaiki diri? Pertama, perbaiki hati. Memperbaiki hati. Dengan cara apa kita memperbaiki hati? Karena seorang yang akan masuk surga tidak akan pernah bisa sampai bersih hatinya. Sampai bersih hatinya. Bagaimana cara membersihkan hati? Ya. Disebutkan oleh para ulama, membersihkan hati ya adalah pertama dengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa memperbaiki hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla? Karena Allah itu satu-satunya yang mengendalikan hati kita. Semakin kita dekat dengan Allah, akan semakin bersih dan tenang hati kita. Tidak akan pernah tenang dan teduh jiwa kita sampai kita dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Dengan apa hati ini semakin tenang, damai, bersih, suci? Dengan iman dan takwa. Dengan iman dan takwa. Dan itu yang disebut dengan agama. Agama itu iman dan takwa. Takwa kepada Allah Jalla wa'ala. Apa yang disebut dengan takwa? Amal yang sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Makanya kata Nabi alaihissalam dalam hadis riwayat Muslim, Bukhari dan Muslim, kalau kamu ingin berumah tangga, pilihlah menikah dengan wanita yang beragama, yang agamanya kuat. Siapa yang maksud dengan taribat yada fatabitadiddin, wanita yang kuat agamanya? Yang kuat imannya, cintanya, takutnya kepada Allah, yakinnya kepada Allah, dan bertakwa senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, yang memperbaiki hatinya dengan iman ya dan takwa. Kemudian memperbaiki hubungannya dengan suami. Karena suami itu adalah surga istri, bukan lagi ibu, bukan lagi bapak. Ya. Lihat kata Allah surah An-Nisa ayat 34. Wanita dunia akan jadi calon penghuni surga, kata Allah. Fassalihatu qanitat. Qanitat maksudnya patuh sama suami. Nurut sama suami. Nggak pernah jawab, nggak pernah bantah. Hafidhatil ghaib. Selalu menjaga rahasia dan aib suami. Hafidhatu lil ghaibi bima hafizallah. Selalu menjaga aib keluarga, menjaga rahasia suami, menjaga harta suami, menjaga anak suami. Ya. Nabi SAW secara khusus berbicara tentang sifat wanita yang akan menghuni surga. Kata Nabi alaihissalam ciri-cirinya, kata Rasulullah. Ketika ditanya, ya Rasulullah, wanita yang baik di dunia itu seperti apa? Dan dia nanti pada akhirnya akan jadi penghuni surga. Kata Nabi yang pertama, allati tasurru ila nadhar ilaih, selalu menyenangkan setiap dipandang suami. Ibu akan kehilangan tiket, Bu, kalau berani cemberut di muka suami, di hadapan suami. Selalu berpenampilan menarik, menyenangkan. Jadi, ayolah, jadilah istri yang baik. Bukan karena kebaikan suami, bukan karena kesolehannya, bukan karena kekurangan, kebaikan, bukan. Jadilah istri yang salehah karena Allah, karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan itu akan membuat seorang istri mampu tetap senyum walaupun dalam keadaan marah. Walaupun dalam keadaan kesal sekalipun tetap dia senyum karena dia senyum karena perintah Allah. Padahal di hatinya itu luar biasa, kalau boleh mukul-mukul. Tapi dia tetap tahan karena dia perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Ciri wanita yang akan menghuni surga, tuti'uhu idza amar, selalu patuh setiap diperintah oleh suami. Selalu menuruti setiap perintah suami. Selama perintah suami tidak bersifat maksiat apapun. Misalnya dalam keadaan capek, ngantuk di malam hari, suami tiba-tiba manggil, bangunin, "Mah, saya butuh air hangat." Atau Umi, atau siapapun panggilannya, "Saya butuh air hangat." Padahal istri ngantuk betul, tapi dia bangun. Bahkan pada saat itu misalnya suami minta dilayani, dialah tetap melayani, tidak ada kata tidak. Dia bahkan di saat dia ngantuk, capek, lelah, suami minta dipijitin, astagfirullah, ya Allah. Dalam keadaan lelah, ngantuk, suami minta dipijit, ya Allah, bismillah. Kekuatan apa? Perintah Allah. Lihat Allah para jamaah. Padahal uang belanja dikurangi. Banyak hal-hal yang membuat seorang istri kesal. Tapi malam-malam, kenapa nggak dari sore minta? Udah tidur, udah nyenyak, bahkan sampai ngorok dibangunin. Minta dipijit, minta apapun. Tetap kata Nabi alaihissalam, dia nurut. Dia ikuti semua perintah suami selama tidak bersifat maksiat. Ya. Kemudian, wala tukhalifu fi amri nafsiha. Dia nggak pernah utamakan kepentingan pribadi dia. Dia misalnya mau berangkat arisan atau mau pergi ke rumah temen, udah janjian. Suami bilang, "Kamu mau kemana?" "Mau ke ini." "Jangan, temani saya dulu ke sini." Ya Allah, udah janjian sama teman lagi, tapi suami ngajak sini. Apa kata Nabi? Ciri wanita dunia akan menghuni surga, dia utamakan kepentingan suami. Apa yang dilakukan? Dia telepon suaminya, "Maaf ya, suami nggak ngizinin, ngajak saya malah keluar." "Aduh, gimana, kita udah booking tempat ini, rumah makan segala macam." "Aduh, maaf, udah saya ganti deh, berapa?" Nah itu, ini udah nggak hadir, nggak gantiin lagi. Suami kepentingannya di atas kepentingan apapun. Wala tukhalifu bi nafsiha. Dia selalu ngalah. Lihat, ciri wanita dunia akan menghuni surga, dia selalu mengalah demi suami. Saya yakin wanita Purwakarta kayaknya begitu kayaknya. Dan sekitarnya insya Allah. Wala fi malihi bima yakra. Dia nggak berani menggunakan uang suami untuk hal-hal yang nggak disukai oleh suami. Dia tidak berani menggunakan uang suami untuk hal-hal yang dia nggak suka. Misalnya, saya nggak suka kamu boros, dia irit. Saya nggak suka kamu beli ini, dia nurut. Sampai dalam hal belanja pun, dia selalu tanya sama suami. Aisyah nambah. Saya mau tambahkan, kata Aisyah. Wanita yang akan menjadi penghuni surga. Mau tahu kata Aisyah? Kata Aisyah, allati la ta'rifu aibal maqal. Lisannya terjaga. Nggak pernah berkata kasar, nggak pernah berkata kotor, nggak pernah. Tutur katanya santun sekali. La ta'rifu ainal maqal, aibal maqal. Baik. Lagi marah pun sampai sama suami, nggak, kurang ajar kamu, begini, betul-betul lagi marah. Ya udah, ya jangan gitu dong. Bahkan kalau lagi marah nangis. Nggak ada memaki suami, melototin suami, sampai berantem fisik. Allah. Kemudian, wala tahtadi li makr rijal. Tidak pernah mudah. Ya, tidak pernah mudah dirayu oleh laki-laki. Bagi dia, hidupnya hanya untuk suami. Tidak mengenal selingkuh dia. Tidak mengenal selingkuh. Walaupun di luar sana, di kantor, di lingkungan dia, di mana dia bertemu laki-laki yang ngomongnya baik, santun, sopan, suaminya kalau ketemu maki-maki. Kenapa orang lain malah baik tutur katanya? Kenapa suami saya bentak-bentak saya? Tetap dia jaga kehormatannya.
Ya, wala ta'rifu wala tahtadi lima kerijal. Tidak pernah terpengaruh oleh bujuk rayuan laki-laki. Fariqatul qalb illa min zina minazina li ba'liha. Kalaupun dia berhias, kalaupun dia wangi, pakai parfum, dia berhias hanya untuk suaminya. Jadi cantiknya dia berhias, berdandan hanya untuk suami. Dia nggak pernah berdandan untuk orang lain. Wal ibqa fi siyanati ala ahliha. Dia selalu jaga tuh anaknya. Jaga anaknya apanya? Akidahnya. Mungkin suaminya kerja, sibuk usaha, sibuk kerja, tapi dijaga anaknya. Ketika dia takut setan, nggak boleh. Takut Allah, nggak boleh. Kenapa? Karena saya harus jaga anak suami saya. Ketika dia melakukan perbuatan yang nggak baik dikit, jangan. Nggak boleh gitu, nggak boleh bohong. Jujur kamu. Dijaga betul akhlak anaknya, dijaga betul akidah anaknya, dijaga betul semua ibadahnya. Kamu wudu nggak begitu, salah itu kamu wudu. Jangan ceplak gini, yang benar wudunya begini. Sangat ketat sekali. Nggak pernah mantau nilai, kamu nilainya bagaimana, nilai turun, bodoh kamu. Tapi wudunya nggak benar, dibiarkan. Sholatnya salah-salah, dibiarkan. Ini bukan wanita calon penghuni surga. Kemudian wanita dunia akan menjadi calon penghuni surga secara umum memiliki akhlak yang mulia. Pertama, akhlak yang mulia dari mana? Lisannya. Dimanapun dia berada, dia selalu menjaga lisan. Tutur katanya baik. Wala su'asyrah, kalau bergaul itu selalu sopan, selalu dengan adab yang baik. Bagaimana seorang punya adab? Dia tahu tata krama dia. Sopan sekali. Dia terapkan betul tata krama yang berlaku dalam Islam, berlaku dalam masyarakat. Karena adab itu penting. Tidak akan terlihat keindahan Islam kita sampai kita memiliki adab yang baik. Ya. Kemudian hatinya bersih dari semua penyakit hati. Tidak sombong, tidak pernah dengki terhadap siapapun, tidak pernah berburuk sangka. Karena kata Nabi alaihissalam, bayangkan nih, kata Nabi alaihissalam, beliau pernah duduk bersama sahabat. Lalu kata Nabi alaihissalam, nanti dari pintu ini akan masuk calon penghuni surga. Lalu sahabat menyangka orang yang akan masuk itu Abu Bakar atau Umar atau Uthman. Lalu akhirnya apa? Muncul orang itu, loh. Orang ini kok nggak kita kenal? Kok bukan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali? Ini orang biasa ini. Akhirnya Nabi alaihissalam hari kedua begitu lagi akan masuk dari pintu ini orang yang akan menghuni surga. Lalu apa? Hari ketiga begitu juga. Akhirnya seorang sahabat meneliti, mencari tahu kenapa dia dikabarkan akan masuk surga. Lalu dia menginap di rumah orang itu, sahabat Rasulullah alaihissalam. Sehari dia lihat sedekahnya biasa, puasa sunnah enggak, salat sunnah enggak, biasa aja. Malam saya lihat enggak bangun tahajud, puasa sahur enggak sahur, malah pada saat menjelang sahur masih ngorok. Kok amalan malamnya biasa, amalan pagi dan siangnya biasa. Setelah 3 hari dia mengatakan, tahukah Anda kenapa saya harus nginep? Karena saya dengar Anda akan masuk surga. Tapi saya perhatikan amalmu sehari-hari biasa saja. Apa yang membuatmu sampai Allah dan Rasulnya menjanjikan kamu surga? Kata dia, saya bingung. Dan ini dalil para jamaah, bahwa orang yang ikhlas itu, dia tidak pernah melihat kebaikan. Yang dia lihat adalah kekurangan dirinya. Orang yang ikhlas itu, dia tidak pernah melihat amal baiknya, dia tidak pernah melihat kebaikannya, dia tidak pernah. Semua yang baik dia lakukan, dia lupakan. Semua amal baik dia kerjakan, dia sudah membangun masjid, dia sudah menyantuni anak yatim, membiayai anak yatim untuk sekolah, dia lupa itu. Orang yang ikhlas itu, tandanya dia lebih banyak mengingat kekurangannya, keburukannya.
Adapun kebaikannya dia banyak lupa. Orang ini bilang, saya bingung kebaikan apa yang membuat Rasul sampai mengatakan saya akan menghuni surga. Tapi akhirnya tolong jangan biarkan saya pulang hampa. Saya tidak punya bocoran. Ya, saya tidak punya saya tidak mendapatkan amal yang istimewa yang kau miliki. Akhirnya apa? Akhirnya para jemaah sekalian, si orang ini bilang, mungkin ini, tapi bagi saya itu biasa-biasa. Tapi saya mewajibkan diri saya setiap mau tidur saya lakukan amal ini. Apa itu? Apa yang kau lakukan sebelum tidur? Setiap hari saya sebelum tidur, dari pagi sampai malam mau tidur, saya ingat siapa yang telah menyakiti saya dengan lisannya, dengan perbuatannya, dihitung. Fulan, fulan, fulana, fulan, fulan. Lalu apa? Ya Allah, sebelum saya tidur, kesalahan orang terhadap saya, kezaliman orang terhadap saya, sebelum saya tidur, saya maafkan semua. Per hari. Tidak pernah dia menyimpan dendam, kesal. Saya tidak rela hati saya menyimpan satu hari dendam sama orang. Saya tidak rela hati saya menyimpan kekesalan sama orang. Kebencian enggak? Ya Allah, kalau saya benci sama orang, kalau saya kesal sama orang, kalau saya dendam, kalau saya marah, ya Allah, maafkan aku ya Allah. Aku maafkan semua orang yang menzalimiku ya Allah. Per hari para jemaah. Dan ini yang menyebabkan dia dijanjikan surga oleh Rasulullah SAW. Hatinya tidak pernah menyimpan kesal, dendam, benci, tidak pernah. Bersih. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ya juga menyebutkan tentang sifat wanita dunia akan menghuni surga. Rasulullah SAW mengatakan, ya, innal mar'ata idza sallat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha qila laha udkhil jannah min ayyi abwabin syi'ta. Selama hidup di dunia dia jaga salat. Dia jaga salatnya betul. Ini ciri-ciri wanita yang akan menghuni surga. Menjaga salat, telah kita bahas pada pertemuan kita tentang salat. Pertama, dia selalu berupaya khusyuk dalam salat. Kalau ada wanita dunia berhasil setiap salat khusyuk, dia dekat dari surga. Makanya banyak wanita tidak berhasil khusyuk dalam salat. Sulit para jemaah. Tapi ketika dia sudah mulai dimudahkan Allah untuk khusyuk, sudah terbuka semua kebaikan. Dia menjaga salat, yang pertama dia harus perhatikan khusyuknya. Yang kedua, caranya. Dia upayakan betul cara salat dia seperti cara Rasulullah SAW. Yang ketiga, waktunya. Selalu dia kerjakan waktu salat pada waktunya. Dia tidak pernah menunda-nunda salat sampai mendekati waktu salat berikutnya. Kemudian dia jaga betul tempatnya. Dia tidak pernah sering ke masjid. Dia tahu bahwa tempat terbaik wanita untuk sholat adalah rumah. Dia selalu lebih banyak sholat di rumah. Wanita sholat di tempat yang lebih tertutup, pahalanya lebih besar. Seorang wanita sholat di ruang tamu, dengan sholatnya di ruang tidur dia, di kamar pribadi dia, lebih besar sholatnya wanita di kamar tidur dia. Karena semakin tertutup, semakin besar pahala yang dia dapat. Terus apa lagi? Dia selalu menjaga sholat sunnah. Setelah khusyuk, cara 4 waktu, dia selalu menjaga sholat sunnah. Karena dia tahu tidak ada sholat fardu yang sempurna. Sholat khamsaha, dia selalu jaga 5 waktu. Menjaga 5 waktu diantaranya selalu mengawalinya. Mengawal sholat fardu dengan sholat sunnah. Selalu menjaga rawatib. Tidak pernah tinggalkan rawatib. Qobliyah subuh, qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, 12 rakaat. Dia tidak pernah absen, tidak pernah ditinggalkan. 12 rakaat setiap hari. Makanya kata Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menjaga setiap hari 12 rakaat, Allah jamin surga dan pasti selamat di neraka. Allah, 12 rakaat. 4 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur.
Lalu dia juga selalu menjaga witir. Witir adalah sholat terbaik. Terbaik. Sholat sunnah non rawatib terbaik secara mutlak. Lebih baik dari tahajud. Witir jauh lebih baik daripada tahajud. Tapi ketika waktunya cukup, maka tahajud dan witir. Selain witir, dia juga jaga tahajud, rutin tahajud. Dan duha. Ya. Kemudian selalu menjaga puasanya. Dia jaga puasa. Salah satu caranya adalah setiap dia berhalangan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan, yang dia lakukan apa? Bayar utang puasa dulu. Utang puasa, bukan Syawal. Makanya kata Nabi alaihissalam, "Man shoma Ramadan, thumma atba'u sitta min Syawal." Siapa yang mengerjakan puasa Ramadan sebulan penuh lalu diikuti dengan 6 hari Syawal, maka seperti sholat selama setahun. Ini bagi mereka yang tidak memiliki halangan dengan baik dan sempurna menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tapi bagi wanita yang terhalang oleh haid dan tidak bisa mengerjakan puasa pada bulan Ramadan, lalu berakhir Ramadan, masuk Syawal, yang dilakukan apa? Bayar utang dulu. Karena apa? Karena Allah akan tanya kalau lalai dalam hal wajib. Kalau lalai dalam puasa Ramadan, Allah tidak tanya kalau tidak puasa Syawal. Para jamaah sekalian, ibadah sunnah tidak membuat Allah bertanya. Allah tidak akan pernah bertanya kalau kita lalai dari sholat sunnah. Karena ibadah sunnah sifatnya hanya menutup kekurangan pada ibadah fardu. Allah akan tanya kalau kita lalai pada ibadah yang sifatnya wajib. Makanya ketika wanita tidak bisa sebulan penuh karena ada halangan, yang dilakukan di hari kedua atau hari ketiga atau seterusnya, puasa untuk membayar utang puasa. Kecuali di akhir Syawal tinggal 10 hari atau tinggal seminggu. Sementara Syawal itu 6 hari. Ya, karena setelah Syawal ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah. Maka apa yang dilakukan? Dia puasa Syawal karena Syawalnya hanya tinggal seminggu. Kan nggak mungkin dia mengerjakan 6 hari Syawal di bulan Dzulqa'dah, nggak mungkin. Namanya puasa Dzulqa'dah. Kalau waktunya sudah tinggal seminggu, yang dilakukan adalah puasa Syawal. Tapi kalau masih sebulan, masih 12 hari, masih 15 hari, masih lebih dari seminggu, maka sebaiknya puasanya bayar hutang dulu. Seperti itu cara sekalian. Kemudian menjaga puasanya adalah, kata ulama, dia tidak berpuasa sunnah kecuali izin suami. Wallahi wanita penghuni surga akan kehilangan nikmat surga, kesempatan mendapatkan tiket untuk ke surga ketika dia berani puasa sunnah tapi tidak izin suami. Kata Nabi alaihissalam, la tasumul mar'ata wa huwa zawjuha hadirun. Tidak boleh seorang wanita puasa sunnah sementara suaminya ada di rumah dan dia tidak izin. Puasa sunnah Kemis langsung puasa, tapi nggak bilang, Kang boleh nggak saya besok puasa sunnah Kemis? Nggak pernah izin. Ini wanita yang tidak punya sifat wanita yang akan menghuni surga. Pernahkah para jamaah sekalian izin? Ketika akan mengerjakan puasa Ayyamul Bid, ketika akan mengerjakan puasa Daud, puasa Senin Kemis. Kalau izin itu sudah menjadi kebiasaan dan saya tidak mungkin puasa kalau suami ada di rumah sementara saya tidak izin. Ini ciri-ciri bahwa ibu sekalian akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi alaihissalam, ciri khas wanita yang akan menghuni surganya Allah Azza wa Jalla, dia sangat memuliakan suaminya. Ata'at zaujaha, sangat taat dan sangat memuliakan suami. Dengan segala yang dia miliki, dengan tutur katanya, dia tidak berani mengangkat suara melebihi suara suami, perilakunya sangat memuliakan suami. Di dalam dirinya, di dalam dadanya ada satu keyakinan yang kuat bahwa surganya istri adalah suami. Nah ini terakhir para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, maukah kalian aku beritahu
sifat-sifat calonnya, Allah haramkan masuk neraka dan pasti masuk surga. Kata Nabi alaihissalam, orang yang akan diharamkan masuk neraka sudah kelihatan dari dunia. Ciri-cirinya seperti ini kata Nabi alaihissalam, yaitu kullu qarib, dekat dengan manusia. Dia nggak pernah lihat ada tetangga sakit, tetangga susah, dia selalu bantu. Yang dekat-dekat itu pasti dia. Keluarga dekat, dia nggak pernah cuek, dia tidak pernah tidak peduli, selalu peduli. Dia tidak pernah membiarkan orang dekat dia secara nasab, secara lokasi. Kalau dia dengar ada keluarga yang susah, selalu dia. Selalu membantu orang, dekat dengan manusia. Bagi dia, saya tidak akan pernah bahagia sampai saya bisa menolong orang. Qorib, kata ulama, maksudnya qorib adalah selalu berada di depan ketika orang membutuhkan. Terdepan dia nggak nunggu orang, dia tidak lihat orang. Ketika ada orang butuh bantuan dana, dia bisa bantu sesuai dengan apa yang bisa bantu. Butuh tenaga, butuh nasihat, selalu dia dekat dengan manusia dengan kemanfaatan yang dia miliki. Dia tidak pernah pelit dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Kemudian hayyin. Apa makna hayyin? Hayyin itu ya, katakan sahlan ghairu asir ta'luhu sakinah wa izainuhu waqar. Jadi maksud hayyin di sini adalah apa ya? Hayyin itu sahlan ghairu asir, jadi tutur katanya itu selalu mudah, tidak sulit, ya, dan tapi tetap berwibawa. Walikun fahishan, jadi secara lisan tutur katanya tuh tidak apa ya, kalau bahasa kita tuh mungkin tidak ribet gitu, ya. Tutur katanya betul-betul enak didengar. Enak didengar. Misal kalau lagi ngomel anak, ya kamu ya makanya jadi anak tuh yang patuh. Mau tahu nggak kalau dia kehilangan surga? Nasihati anak sampai 5 kali 6 kali. Kamu tuh jadi orang, jadi anak begini. Kamu tuh jadi anak begini. Kamu jadi anak begini. Nggak bisa begini. Nah itu tuh kehilangan alamat jadi surga dia. Dia mudah, lisannya itu tidak ribet. Ya, mau tahu wanita yang akan kehilangan alamat di surga, jatahnya di surga. Kalau dia lagi ada masalah di jalan, ya, dia ngomel, nah mudah sekali berarti kita terjemahkan. Kullu hayyin, yaitu wanita yang tidak suka ngomel. Begitu. Ya marah seperlunya aja dia marah. Ditegur, tapi lebih banyak nggak marah, dia diem, ya hanya ngomong seperlunya, tapi nggak, kamu jadi gini, tapi saya lihat di sini kayaknya ciri-ciri wanita calon penghuni surga kayaknya insya Allah ada. Ya, hayyin maksudnya mudah. Tutur katanya dia akan berucap sesuai keperluannya saja. Karena saya sering lihat ada ibu-ibu kalau ngomongin anak itu, makanya kamu tuh begini, bodoh kamu, ini terus dicecer. Nah, yang suka ngomel, yang suka mencecer anak, dicecer anak atau sama tetangga ribut, ya udah terus maunya apa? Begini, terserah, ayo begini, ayo kita urusannya sampai ke polisi, ayo kenapa takut begini? Nah, kalau kita lihat wanita gitu, kayaknya calon kehilangan nih dia. Kehilangan tiket surga kayaknya. Nanti sampaikan ke ibu itu, Bu, maaf Bu, kalau ngomel seperlunya aja Bu. Jangan panjang-panjang. Kenapa? Saya takut ibu kehilangan tiket surga Bu. Diomelin kita jadinya. Baik, yang kedua, lain. Yang ketiga ya? Yang ketiga, lain, lembut. Wanita yang lembut, yang tidak kasar, tidak keras, ini dekat dari surga. Lain, lembut sikapnya, lembut tutur katanya.
Ayo yang belum lembut, dilembut-lembutkan. Silakan kalau ingin dapat tiket surga, ayo belajar jadi wanita lembut. Kemudian ayyakuna sahala, fleksibel, mudah orangnya. Kalau dia jualan, kata Nabi alaihissalam, tahu nggak wanita atau orang yang dekat dari surga? Kalau dia jualan atau jadi penjual atau pembeli, misalnya penjual bilang, ada pembeli bilang, aduh maaf duitnya kurang, udahlah nggak apa-apa, bawa. Tapi kurangnya dikit. Atau si pembeli, dia beli, duitnya ada kembali, tapi nggak ada kembaliannya. Sementara si ibu ini kan misalnya harus nyari, nggak ada. Udah lebu, ambil kembaliannya, nggak apa-apa. Atau misalnya, dia punya rumah makan. Contoh ya, saya pernah makan di sebuah rumah makan, dia orang Jawa gitu, saya makan sama temen. Setelah makan, kita bayar pakai uang 100.000, kata dia. Aduh, maaf Pak, nggak ada kembaliannya. Baru buka, kata dia. Ya udah Bu, gimana ini? Apa saya taruh? Gak usah, bawa aja. Bu, nanti kalau saya nggak kembali, ya udah bukan rezeki saya. Aduh, saya bilang ini ibu ini calon penghuni surga nih. Bayangkan kalau saya nggak kembali gimana Bu? Nggak apa-apa Pak, ya berarti bukan rezeki saya. Mudah. Tidak pernah mempersulit, mudah. Ya, selalu memudahkan. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga mengabarkan orang yang akan ya didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada surga, yaitu kata Nabi alaihissalam, maukah kalian aku beritahu orang yang dekat dari neraka dan kehilangan tiket surga? Saya beritahu, kata Nabi alaihissalam. Yang pertama, yang akan dekat dengan surga dan jauh dari neraka, kullu dhaif, tawadhu. Tawadhu, selalu rendah diri, rendah hati. Nggak pernah sombong sama orang. Sombong itu apa kata Nabi alaihissalam? Menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Dengan kecantikannya, dengan kekayaannya, dengan kepintarannya, tidak. Dia merasa orang lain masih jauh lebih banyak kebaikan daripada saya. Tawadhu. Terus apa? Kullu dhaifin mutadhaif, kata ulama, selalu jaga ikhlas dan tauhid. Dia kalau berbuat tidak pernah bukan karena Allah, selalu karena Allah. Makna mutadhaif yaitu khadhi'un lillah, dia lebih menghinakan dirinya kepada Allah, nggak pernah menghinakan kepada orang lain, nggak pernah. Kalaupun dia susah, dia tidak pernah menghinakan diri kepada makhluk. Jadi wanita yang akan Allah beri tiket ke surga, yang akan menjadi calon penghuni surga, selama di dunia dia tawadhu dan tidak pernah menghinakan diri kepada selain Allah. Walaupun hidupnya miskin, dia tidak pernah menghinakan diri kepada makhluk. Tetap dia hinakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi alaihissalam, dia utul, dia tidak utul. Apa itu utul? Utul kata ulama, kaku, keras, kaku. Ghalidun jaf, sudah keras hatinya, keras karakternya, ya karakternya keras orangnya, terus kaku. Wa qalbu hajar, hatinya seperti batu. Wal iyadhu billah. Jadi kalau ada wanita yang kaku, keras, dia dekati neraka. Kemudian jawadun mustakbir. Makna jawad artinya apa? Pelit. Perhitungan. Jadi wanita yang perhitungan, wanita yang pelit, yang tidak memberikan hak orang lain, hak yatim, hak orang miskin, hak kerabat, hak orang tua, dia tidak memberi hak orang lain, maka disebut jawad, ya. Atau banyak keluh kesah, banyak ngeluh, alladzi la yasbir. Makna jawad was sahih huwa alladzi la yasbir, banyak mengeluh. Al-jazu alladzi yasbir 'ala syai'. Ada masalah dikit ngeluh. Jadi selain maknanya adalah pelit, perhitungan sama sama orang lain, kemudian juga maknanya adalah banyak mengeluh dan tidak sabar. Banyak mengeluh dan tidak sabar. Kemudian terakhir sombong. Tadi sudah sebutkan ya, kata Nabi ya tadi, tawadhu lawannya sombong. Dan itulah para jemaah sekalian beberapa ya
hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan sifat wanita calon penghuni surga. Semoga majelis ini menjadi pencerahan bagi kita semua, bisa memperbaiki diri untuk bisa menjadi orang yang walaupun hidup kita masih di dunia, tetapi hati kita dan perilaku kita seperti hati dan perilaku penghuni surga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan segala kekurangan dan kesalahan kita yang selama ini menghalangi kita untuk menjadi lebih baik dan lebih saleh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan segala kekurangan kita. Semoga Allah berikan taufik dan menjadikan hidup kita berkah, dan semoga Allah Jalla wa Ala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wasallam wa barak ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ada tanya jawab atau tidak ada? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Nggak ada? Ada? Ya, berarti berapa pertanyaan? Satu ya? Dua? Satu. Langsung. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik. Ustaz, tadi saya kurang jelas ya. Saya mau bertanya tentang khosyah. Khosyah, perbedaan khosyah sama khauf. Nah. Para ulama menyebutkan, seperti dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, al-khauf itu takut bukan berdasarkan ilmu. Jadi apa yang ditangkap oleh panca indera dia. Misalnya, dia tidak bisa mengukur kekuatan. Kalau misalnya, dia misalnya begini, dia apa? Takut sama gelap misalnya. Sementara dia tidak tahu gelap itu apa yang menakutkan, apa mudaratnya di tempat yang gelap, di tempat yang angker. Dia nggak bisa ngukur. Bisa jadi ada jinnya, bisa jadi nggak ada, bisa jadi diganggu, bisa jadi tidak. Itu namanya khauf. Jadi takut dengan tanpa alasan, tanpa dasar ilmu yang kuat, khauf gitu loh. Ya, sama dengan misalnya seorang tahu nih bahwa misalnya gini, di hadapan kita ada seorang jahat. Tapi kita nggak tahu kemampuan dia, apakah dia punya bela diri, apakah dia pandai menggunakan senjata tajam, apakah dia punya pistol, kita nggak tahu. Lalu kita takut, sementara kita nggak tahu. Nah, takut kita tanpa mengukur kekuatan dia namanya khauf. Tapi ketika tahu, oh dia bawa senjata, saya takut, namanya khosyah. Jadi kalau kita takut sama Allah, lah Anda takut sama Allah kenapa? Ya takut aja, namanya khauf. Tapi kalau saya takut, Allah itu maha pendendam, maha dahsyat siksanya. Allah Azza wa Jalla, jadi kita tahu betul azabnya sangat pedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau ingin mengazab itu tidak disisakan, betul-betul dihabisin sampai innallaha idza akhadha, kata Nabi alaihi salam, kalau Allah sudah ambil azab hambanya, itu tidak ada sedikit pun yang Allah lepas. Allah siksa betul. Tapi ketika Allah tidak menyiksa, berarti Allah memberi penangguhan. Jadi itu. Jadi kita takut sekali. Karena kita tahu betul kesempurnaan Allah, kita tahu betul marahnya Allah Azza wa Jalla, kita tahu betul dendamnya Allah, intiqam. Ya Allah sangat, kalau sudah dendam, kalau sudah ingin membalas, hancur. Hancur kita, bukan hanya diri kita, keluarga, dunia kita Allah hancurkan. Makanya karena kita tahu betul kemampuan Allah yang luar biasa, marahnya Allah, sehingga kita takut. Nah, itu namanya khosyah. Jadi takut dengan ilmu, dengan kita mengetahui kekuatan Allah Azza wa Jalla, itu namanya khosyah. Adapun takut tanpa ilmu, hanya mengira-ngira, itu namanya khauf. Nah. Ya, satu lagi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang kalau misalkan istri mau bersedekah atau misalkan dia mau mengeluarkan uang untuk belanja atau apa, tapi untuk keperluan diri sendiri, tanpa bertanya kepada suami dulu. Tapi uang itu uang hasil bisnisnya sendiri gitu, Ustaz. Oh, hasil usaha sendiri istri. Terus yang ditanya, apakah harus izin? Harus izin suami dulu. Nah, hadis Nabi alaihissalam yang namanya berumah tangga, karena Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi laki-laki yang meluruskan. Jadi karena dalam rumah tangga itu harus terjaga betul kewibawaannya, makanya Nabi alaihissalam menyampaikan suatu etika, bukan hukum wajib. Etikanya apa? Kalau uang suami izin, itu wajib.
Tapi kalau uang istri sendiri, dari manapun sumbernya, etikanya ngomong, izin. Etika. Ada wajib, ada etika. Kalau uang suami, wajib. Karena izin suami ada dua. Izin secara umum, ada izin secara khusus. Maka wajib izin kalau itu uang suami. Tapi kalau uang istri sendiri, etikanya izin. Demi apa? Demi menjaga kewibawaan suami. Gitu. Ya kan, tapi kan penghasilan ibu nggak banyak, Bu. Kalau banyak, nggak usah ngomong, nggak gitu. Jadi tetap ngomong. Etika. Karena gini, laki-laki itu semakin diajak komunikasi, itu semakin dihargai. Gitu. Kalau laki-laki dihargai, dia akan lebih sayang sama istri. Makanya Nabi mengajarkan wanita walaupun punya uang banyak, walaupun dia seorang wanita tajir, wanita sangat kaya, uangnya banyak, lebih banyak dari suaminya, tetap menjaga kewibawaan suami. Ketika akan menggunakan uangnya, sebaiknya izin bicara sama suami. Saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.